Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Rambali. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas UAN. Oke, langsung saja. Pertama, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak yang jauh. Oke, selanjutnya gelombang radio. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang daripada cahaya inframerah. Gelombang radio memiliki frekuensi setinggi 300 GHz hingga 30 GHz. Yang ketiga, pengertian bandwidth. Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Kata bandwidth sering kita dengar apalagi saat membahas mengenai topik virtual private server VPS. Apa pengertian bandwidth? Apa itu bandwidth internet? Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan kabel internet agar dapat dilewati tarif paket data dan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer yang dihitung dalam satuan waktu bit per second. Fungsi bandwidth. Jika dibagi kembali, ada beberapa fungsi yang berhubungan dengan bandwidth berdasarkan perannya dalam jaringan internet. Apa itu fungsi bandwidth? Pertama, ukuran media pengiriman data. Fungsi bandwidth yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman yang data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Yang kedua, membagi kecepatan transfer data. Fungsi lain bandwidth adalah membagi kecepatan transfer data sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga untuk membatasi agar antar pengguna tidak saling berebut bandwidth. Yang ketiga, mengatur besar data yang ditransfer. Administrator jaringan terkadang melakukan pembatasan besar data yang dapat diakses untuk diunduh dari internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi trafik tinggi dalam jangka waktu yang lama. Trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama juga dapat mengganggu stabilitas jaringan karena mempengaruhi kapasitas bandwidth yang tersedia. Contoh bandwidth pada komputer. Yang dimaksud bandwidth dalam jaringan komputer adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang detik, ukuran kecepatan dalam bits per second. Pertama, bandwidth digital, satuan hitung dari data transfer dalam bit per second sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital baik melalui saluran kabel atau tanpa menggunakan kabel nirkabel. Bandwidth analog fungsinya sama seperti bandwidth digital, yang membedakan adalah satuan hitungan menggunakan hertz. Oke. Yang keempat, jenis teknologi jaringan dan kabel indoor dan outdoor. Jenis perangkat yang dibutuhkan. Pertama, access point berfungsi untuk menghubungkan bermacam perangkat wireless yang terhubung dengan perangkat tersebut. Bermacam perangkat access point yang memiliki komponenten administrator yang berbeda sesuai dengan produsennya masing-masing dan tingkat keamanan yang dapat sesuai dengan kehendak administrator jaringan. Yang kedua, antena berfungsi sebagai penyebar sinyal menjadi luas untuk lengkapnya dapat dilihat di internet aja. Kotak access point berfungsi sebagai pelindung AP yang dapat mengaruhi keawaian si AP-nya juga. 4, kabel WiFi. Kabel ini untuk hubungan antara AP dan antena. 4, meluruskan PCI perangkat yang wireless. Perangkat wireless berbentuk PCI yang dipakai dalam sebuah PC yang tidak memiliki perangkat wireless di dalamnya. Kekurangannya perangkat itu jangkauan sinyal yang kecil sehingga mudah menangkap perangkat antena. Tambahan untuk menambah kekuatan tangkap sinyal. 6, wireless USB. Perangkat yang menurut sifat mobile data tangkap perangkat yang lebih kecil dibandingkan dengan perangkat lain seperti wireless card PCI.
4. Compact flash. Compact flash hampir seperti jaringan USB yang bersifat mobile, namun beberapa unggapan menyatakan bahwa compact flash diklaim lebih baik dibanding wireless adapter USB. 4. Embedded. Jadi sini adalah perangkat wireless yang bersifat terintegrasi atau menjadi satu dengan mainboard supervisi netbook alias onboard. Jenis sambungannya outdoor dipakai untuk menghubungkan perangkat yang ada di luar ruangan, mengikuti standar 802.16 standar wireless LAN. 2. Indoor dipakai untuk menghubungkan perangkat ada dalam ruangan. Perbedaan jarak outdoor dan indoor: yang pertama jarak WiFi, yang kedua alat yang digunakan, terus yang ketiga penggunaan tower, 4 harga pemasangan. Cukup sekian dan terima kasih.